gue agak shock banget sih. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita nih, Henny Day. Seneng banget gue kalau Henny Day. Jadi gue bisa sharing sesuatu ke kalian yang mungkin kalian belum tahu gitu. Jadi judul video hari ini adalah selama gue 5 tahun di Taiwan. Video ini gue lebih pengen kasih tahu ke kalian kalau misalnya gue nggak ke Taiwan, dan setelah gue ke Taiwan gitu, kayak beberapa hal yang gue bisa pelajari karena gue di Taiwan. Kayak gue punya point of view yang baru sih. Gue cerita aja, ada 2 cerita yang mau gue sebutin. Cerita yang pertama adalah kalau gue di Indonesia, atau sebelum gue ke Taiwan, gue berasa aneh aja sih kalau misalnya tinggal bareng dulu baru menikah. Ya, itu waktu gue di Indo ya. Lalu waktu gue di Taiwan, gue udah 5 tahun di Taiwan, dan gue berasa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Karena mungkin ya open mind, atau mungkin punya kacamata baru tentang orang Taiwan. Jadi menurut gue kalau misalnya orang Indonesia sudah biasa lah. Maksudnya nikah, habis itu baru tinggal bareng. Mungkin banyak kan orang berpikir seperti itu, tapi enggak loh kalau di Taiwan. Di Taiwan banyak orang yang berpikir kita harus tinggal bareng dulu, baru menikah. Lalu ada juga yang tinggal bareng, lalu tidak menikah. Tidak sedikit juga orang yang seperti itu. Tapi selama gue di Taiwan, setelah gue di Taiwan sampai hari ini, kalau untuk perspektif gue sendiri, gue masih tetap keep yang namanya menikah dulu baru tinggal bareng. Gue juga pernah bikin videonya, dimana di video itu gue cerita tentang gue cerita pacaran sama orang Taiwan. Nanti videonya kalian bisa nonton di sini. Meskipun orang Taiwan mungkin budayanya seperti itu, tapi untuk gue pribadi, gue masih tidak meragukan itu sih. Buat gue sekarang masih kayak married dulu baru tinggal bareng. Karena pemikiran gue gini, nggak mungkin kan tidak melakukan hubungan seks kalau tinggal bareng. Jadi kalau tinggal bareng tuh pemikiran gue kayak pasti melakukan hubungan seks dulu. Lalu gue nggak bisa terima itu sih sampai sekarang, meskipun setelah gue 5 tahun di Taiwan ya. Tapi ya gue tahu, jadi punya kacamata yang baru dari point of view-nya orang Taiwan gitu. Lalu kalau ditanya kenapa, sebenarnya ada plus minusnya yang pernah gue ceritain di video itu juga. Jadi kalau misalnya kalau kita tinggal bareng dulu, kita udah tahu dulu dia baik, buruk, jelek, kebiasaan unik, kebiasaan aneh, semuanya kita udah tahu dulu baru married apa enggak. Tapi kalau married dulu, ya abis married ya mau nggak mau lu harus terima dia, ya nggak sih? Lalu poin perspektif gue sih gini ya, gue merasa gue itu harus menghargai tubuh gue sendiri. Jadi menurut gue pengen gue kalaupun berhubungan seks itu dengan tenang. Kayak married dulu, gue udah menyampaikan sumpah, kayak sedih, senang, sakit, sehat, pokoknya janji di depan pendeta, di depan orang tua dia, orang tua gue, untuk saling menjaga, saling taking care of each other gitu ya, dan menjunjung tinggi yang namanya pernikahan itu, atau ranjang pernikahan itu. Dan menurut gue mungkin ada bumbu-bumbu yang spesial lah setelah menikah gitu. Bukan karena gue nggak open mind ya, maksudnya gue melihat kacamata ini, gue lihat kacamata ini, tapi ya tetap perspektif gue yang keluar. Lalu menurut gue boleh jadi bahan pertimbangan, tapi ya boleh dipikirkan ulang gitu. Meskipun gue udah di Taiwan 5 tahun, tapi itu tidak bisa mengganggu pemikiran, atau ya gue kalau begini ya begini gitu. Tapi itu jadi punya point of view yang baru. Oke, setelah ngomong pernikahan, kita ngomong yang kedua, tentang LGBT. Jadi LGBT itu adalah lesbian, gay, transgender, sama biseksual. Ya, kurang lebih seperti itu. Tentang pernikahan sesama jenis, kayak pria dengan pria, wanita dengan wanita. Menurut gue di Indo tuh mungkin masih kayak aneh. Terus ya mungkin ada beberapa humor yang kasih tahu kalau di Indonesia tuh akan dirajam batu segala macem. Tapi kalau di Taiwan ya, setelah 5 tahun gue di Taiwan, gue menganggap itu tuh jadi biasa aja. Lalu point of view yang gue dulu di Indonesia, gue kayak gila nih orang aneh, nih orang aneh. Gue sampai punya pemikiran seperti itu ya, maafkan saya. Tapi pas waktu gue di Taiwan kayaknya biasa aja ya. Lalu gue punya point of view yang baru. Kalau di Indonesia kan dalam banget agamanya, jadi kalau misalnya agama nggak boleh, oke, nggak boleh, totok gitu. Tapi kita nggak tahu kayak kenapa itu nggak boleh, kenapa itu boleh. Lalu Taiwan ini adalah negara pertama Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Oke, gue kasih tahu dulu ya. Pertama kali gue tahu, gue berasa aneh banget, kayak kenapa ini bisa terjadi, kenapa ini dilegalkan. Maksudnya pemikiran gue hari itu adalah yang pertama, SDM manusia bakal berkurang karena wanita dengan wanita atau pria dan pria tidak akan menghasilkan keturunan. Oke, ini sisi perspektifnya gue.
Jadi menurut gue harusnya tuh tidak dilegalkan. Lalu gue berpikir, tapi kenapa ya Taiwan itu melegalkan? Gue jadi kayak lebih curious, lebih penasaran kayak, kok bisa ya? Kenapa ya? Lalu waktu gue berpikir, tiba-tiba waktu gue jalan di area-area yang harus dikunjungi waktu wisatawan, itu tuh jadi salah satu tempat wisata turis yang jadi wajib dikunjungi gitu. Kayak misalnya ada tempat-tempat yang ada rainbow-nya, atau ada tempat-tempat yang khusus yang harus dikunjungi gitu. Nggak tahu kalian pernah denger gak sih? Gue pernah nonton vlognya siapa gitu ya, gue lupa. Kalau di Kanada tuh ada satu street yang kayak komunitas itu kesana gitu. Gimana ya jelasin ke kalian? Misalnya ada jalan mangga gitu ya. Semua pohon mangga ada di jalan itu, tapi cuma di jalan itu. Jadi akhirnya kalian juga berpikir, oh karena gue komunitas orang yang suka mangga, kalian akan pergi ke sana. Jadi menurut gue punya point of view yang baru. Kalau misalnya Taiwan melegalkan Asia atau yang friendly banget, dia akan menarik orang-orang yang komunitas-komunitas yang sama untuk datang ke Taiwan dan mengunjungi tempat itu. Yang dimana tempat itu akan jadi tempat yang wajib dikunjungi oleh turis. Ngerti gak? Oke, kita buat contoh gini sih. Menurut gue, LGBT itu adalah salah satu komunitas. Oke, anggaplah komunitas teman-teman muslim gitu ya. Lalu ada satu street atau satu jalanan yang di situ tuh ada masjid. Lalu banyak orang yang pengen ke jalan itu karena pengen ke masjidnya itu. Mungkin kalau gue gitu beragama lain atau bukan muslimin gitu ya, gue nggak akan tertarik untuk ke sana. Tapi kalau gue misalnya punya teman muslim, dia pasti akan tertarik ke sana karena tempat itu akan menarik komunitas itu. Kurang lebih cara penyampaian gue seperti itu. Jadi selama gue di Taiwan ini, gue mau kasih tahu kalau gue punya kacamata yang baru tentang perspektif yang beda daripada kalau misalnya gue nggak ke Taiwan. Dan yang mau gue kasih tahu di video ini sebenarnya, kalau misalnya kita merantau ya, pasti ada banyak sedikit budaya-budaya yang bakal kita lihat kayak, oh budaya orang Taiwan seperti ini, oh budaya orang di negara ini seperti ini. Jadi kita punya sesuatu hal atau kacamata baru yang gue bilang seperti perspektif baru. Dan di video ini gue juga mau kasih tahu ada beberapa hal yang kalian harus hati-hati. Misalnya gini, gimana ya ceritainnya ya? Agak berat ya topik kali ini. A few moments later. Gue punya salah satu teman, dia juga kuliah di luar negeri. Lalu karena dia tinggal di luar negeri, dia ikut budaya sana. Kayak misalnya yang gue bilang kayak married dulu baru berhubungan, dia tuh kebalikannya. Dan itu merubah dia. Gue masih berusaha survive gitu ya, untuk tinggal di luar negeri dengan bukan budaya totok, tapi budaya yang menurut gue benar. Budaya yang menurut gue harus di keep gitu. Kayak misalnya Indonesia aja, kita ngomong Indonesia ya. Banyak Indonesia yang mungkin orang tuanya mungkin masih belum terbuka tentang kacamata baru seperti yang gue bilang tadi. Tapi Taiwan ini udah. Pertamanya gue juga berasa aneh. Tapi waktu gue lihat dengan kacamata orang lain, gue berasa, oh ini ada point of view yang baru. Kita nggak perlu kayak plus banget, kita nggak perlu negatif banget, kita nggak usah pro dan kontra banget. Menurut gue, ya emang begitu. Tapi ya kita terima dan gimana diri kita tetap bertahan dengan apa yang ada di pikiran kita. Gue agak shock banget sih setelah teman gue ini pergi sekolah ke luar negeri, yang orang ini nggak pernah ngomong kata kasar, nggak pernah ngomong kotor, terus tiba-tiba waktu kita ketemu kayak, what? Budaya itu udah kayak mencuci otak dia dan dia seperti itu. Dan dari situ gue tidak menghujat dia ya, gue bilang kayak, oh wah dia udah menjadi 80% seperti itu ya. Tapi kalau untuk gue sendiri, ya tetap survive dan tetap bertahan dengan apa yang menurut gue oke. Jadi kayak sebelum kalian merantau atau pas kalian merantau, gue rasa kalian harus punya pendirian masing-masing yang kayak ini tuh gak boleh goyang gitu. Misalnya gue sebut aja ya, sebenarnya banyak juga teman-teman sekitar gue atau sekeliling gue yang tinggal bareng dulu baru married, atau tinggal bareng dulu baru nggak married. Tapi untuk pendirian gue kayak gue nggak bisa, gue tetap harus married dulu baru tinggal bareng. Itu jadi kayak bukan keras kepala, kayak gue tahu ada orang seperti itu, gue juga tahu ada orang seperti itu, tapi pendirian gue adalah seperti ini. Menurut gue sebelum kalian merantau, gue rasa kalian harus punya pendirian seperti itu sebelum kalian kayak nyasar kayak apa yang kalian mau, kayak nyasar lah kayak gitu. Jadi kalian harus punya pendirian seperti itu. Dan di video ini gue juga nggak kasih tahu kalau gue benci atau gue suka atau gue pro dan kontra. Di video ini gue lebih pengen kasih tahu ada kacamata baru gitu yang gue lihat, yang mungkin kalau kalian nggak ke Taiwan, kalian nggak bakal merasakan itu. Dan karena gue ke Taiwan, setelah 5 tahun gue di Taiwan,
ada pemikiran-pemikiran yang berubah. Bukan berubah sih, gue jadi bisa melihat yang baik dan yang kurang baik. Bukan yang baik dan kurang baik sih, lebih kayak pandangan orang tuh ada banyak. Kayak dia kalau ada seperti ini dia bakal kayak gini, dia kalau misalnya seperti ini akan kayak gini. Keputusan dia gitu jadi kayak kacamata baru buat gue, atau kayak point of view yang baru gitu buat gue. Oke, sekilas aja video hari ini. Dan hari ini gue lagi pakai baju Ugly Beauty. Bajunya tidak murah. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga dari video ini kalian dapat kacamata yang baru dari Henny Day atau Henny Bercerita kali ini. Jadi kayak punya cara pandang yang baru gitu ya. Nggak usah pro dan kontra maksudnya. Yang penting itu keputusan dia, kita cuman hanya melihat atau merawang, menganalisa gitu ya. Yang penting terserah Anda. Di balik itu ya, sebenarnya video ini gue nggak pengen pro dan kontra banget sih. Gue lebih kayak cara pandang gue seperti apa, gue pengen sharing ke kalian. Jadi pemikiran gue juga belum tentu benar, gue cuman kasih tahu kacamata gue seperti ini. Oke, gitu aja videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Venesia, bye bye.